Jadi pada prinsipnya kalau kita melakukan proses penanganan pada pasien yang mengalami gejala darurat adalah bagaimana kita harus melakukan intervensi atau tindakan berkaitan dengan pengkajian primer yang kita lakukan. Jadi pengkajian primer atau primary survey yang pertama adalah kita mengkaji jalan nafas pasien dengan tetap melakukan cervical control. Jalan nafas dan cervical control. Kalau jalan nafas terganggu, maka kita lakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan permasalahan di RW tadi, di jalan nafas tadi. Apa sih yang bisa dilakukan di RW, di jalan nafas? Yang pertama, kalau kita ketemu pasien, tindakan yang di awal jalan nafas. Kalau di pasien itu mengalami jejas entah di klavikula, entah di leher dan di kepala, ini kita curiga bahwa pasien mengalami yang namanya fracture cervical. Tindakan dilakukan adalah bagaimana tetap menstabilisasi cervical control. Jadi kalau kita penolong lebih dari satu, ada yang periksa, ada yang tetap mempertahankan cervical control, yaitu dengan cara kita memegang bahu pasien, kemudian tangan kita adalah di kepala. Ini supaya kepala tetap terimobilisasi, jangan banyak bergerak. Kemudian salah satu penolong akan memasang yang namanya neck collar, atau juga nanti bisa dipasang namanya head immobilizer. Kita contohkan cara masang neck collar. Seandainya ada yang sudah cervical control begini, ada yang penolong lain adalah menyiapkan neck collar. Neck collar, ya, ini posisi lekuk ini adalah nanti di dagu. Jadi sebaik mungkin kita masukkan ke tetap salah satunya adalah di cervical control tadi. Kemudian baru kita tekuk ini, ya, supaya ada posisi yang posisi yang benar-benar terpasang dengan baik. Jadi kalau ada yang cervical control, satunya tetap ya. Jadi ini pasang cervical neck collar. Ini terpasang neck collar. Kemudian penolong yang lain ini tetap cervical control. Artinya ada penolong yang lain pasang neck collar. Kemudian kalau ada masalah di jalan nafas, itu bisa tadi close finger swab dengan swab manual, ya, buang manual, atau kalau ada suara gargling, langsung kita ambil suction, kemudian suction. Kemudian kalau ada snoring, ada terlihat lidahnya menutup jalan nafas, kita pasang yang namanya OPA. Ini OPA, oropharyngeal airway. OPA ini fungsinya untuk mencegah supaya lidah tidak jatuh. Ya, ini nanti menahan supaya lidah tidak jatuh, tidak menutup jalan nafas. Kemudian caranya ukur dari mulut sampai ke daun telinga, panjangnya dari ujung bibir sampai daun telinga. Kalau ini sudah pas sesuai dengan ukuran, baru kita pasang. Pasangnya pertama adalah terbalik begini, ininya ke bawah, kita masukkan, ya. Tapi sebelum ke dalam kita putarnya sebenarnya di dalam ini pantomnya kurang pas, ya. Jadi saat diputar, nanti akan kembali dia seperti ini, ya. Jadi posisinya akan seperti ini. Jadi begini, dia menahan lidah supaya dia tidak jatuh, ya. Oke.
sudah terpasang. Ini nanti kalau mau suction juga lewat bisa sini, bisa masuk lewat lubang sini atau ke pinggir-pinggir mulut. Kita lewat pasang suction. Kalau dia tidak bisa teratasi dengan dengan sementara, ini membuka jalan nafas dengan sementara ya. Dengan sementara bisa langsung dengan alat yang definitif. Kalau yang definitif biasanya kita pakai alat yang namanya laryngoskop. Walaupun ini cuma alat untuk membuka ya, tetapi alat ETT-nya yang untuk masuk itu alat tersendiri ya. Ini namanya laryngoskop. Ya, laryngoskop ya fungsinya untuk membuka mulut supaya nanti kalau ada alat yang alat yang ETT yang masukkan itu bisa langsung ke tracheal atau endotracheal tube. Alat yang digunakan selang ETT-nya sendiri, kemudian pakai laryngoskop dengan alat-alat yang lain. Ini saya yang mengenalkan ini loh yang namanya laryngoskop. Ya. Oke. Kemudian kalau sudah jalan nafas terpenuhi, ini kondisi trauma yang biasanya yang kita lakukan itu seperti itu. Kemudian bagaimana kalau kondisi yang non trauma yang contohnya pasien tersedak? Kalau pasien tersedak itu ada beberapa macam ya. Ada yang namanya Heimlich maneuver, kemudian ada chest thrust, ada abdominal thrust, kemudian ada yang back blow. Jadi kalau back blow biasanya dilakukan pada anak-anak. Jadi kalau ini kita tepuk di punggung bayi supaya kalau ada sumbatan jalan nafas bisa keluar. Ini namanya back blow. Jadi ditentukan, diangkat, kemudian ditekan di punggung. Kemudian yang kedua kalau dewasa, kalau tersedak, ya pegang leher, nggak bisa bicara, kita lakukan namanya Heimlich maneuver. Heimlich maneuver kita taruh salah satu tangan kita kepalkan, taruh di sekitar PX, di bawah PX, kemudian tangan yang satunya adalah menekan ke belakang belakang pasien. Kita tekan ya sebanyak 3 kali tekan sampai pasien mengeluarkan benda asing yang ada di mulutnya bisa keluar ya. Kalau orang yang gemuk gimana? Kalau gemuk bisa namanya abdominal thrust. Jadi kita tekan di abdomen, di sekitar diafragma, tekan supaya benda asing yang ada di dalam nafas bisa keluar dari hentakan yang kita lakukan. Ya, kalau mandiri gimana? Nggak ada penolong, nggak ada ini. Kalau merasa ada sendiri, nggak ada penolong lain, jauh dari orang, penderita bisa melakukan sendiri dengan cara tadi Heimlich maneuver manual. Kalau ada kursi di tempat dudukan atau penyangga kursi, kita hentakkan sendiri itu supaya ada tekanan di di diafragma supaya kalau ada sumbatan jalan nafasnya bisa keluar ya. Oke, itu tindakan-tindakan kegawatan pada pasien yang mengalami masalah di jalan nafas ya, karena memang kalau tidak dilakukan segera pasien bisa mengalami yang namanya kematian karena memang jalan nafasnya tertutup dan harus dilakukan tindakan segera, yaitu mengeluarkan benda asing yang ada di dalamnya supaya jalan nafasnya clear ya. Kalau tadi ada curiga fraktur servikal, langsung pasang nekolan, langsung pasang cervical control dengan kita lakukan juga immobilizer. Oke, itu saja mungkin. Jadi ada satu yang sesuai dengan prosedural. Kalau memeriksa nadi pada pasien yang mengalami kesadaran, banyak nadi karotis pada orang dewasa. Kalau anak-anak biasanya lakukan juga di nadi brachialis. Ya, bedanya periksa nadi pada dewasa. Kalau nadi karotis ini nadi yang besar ya,
Tapi kalau pada anak-anak lakukan di nadi brachialis. Ya, oke, itu saja. Saya kira wassalamualaikum.